Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B5 Praktikum Fisiologi Hewan akan mempresentasikan proyek analisis suara katak pohon bergaris Polypedates leucomistax. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Azhar Yazid, lalu ada Buana Fiati, Devina Ananda Yuri, selanjutnya ada Kinanti Mahaputri, Muhammad Zisan, dan Safa Salsabila. Berikutnya kita akan masuk ke daftar isi pada proyek kali ini, yaitu ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman amfibi tertinggi di dunia, sekitar 392 spesies yang telah teridentifikasi. Nah, kondisi geografis tropis, suhu yang relatif stabil, serta kelembapan dan curah hujan yang tinggi ini menjadikan Indonesia habitat yang sangat ideal bagi amfibi. Nah, dalam kelompok amfibi, khususnya Ordo Anura atau katak, memiliki peran penting sebagai bioindikator lingkungan. Hal ini karena katak sangat sensitif terhadap perubahan kualitas dari habitat, baik dari segi suhu, kelembapan, maupun pencemaran. Nah, salah satu karakteristik biologis yang khas pada katak itu adalah kemampuannya berkomunikasi melalui vokalisasi. Nah, suaranya ini berfungsi dalam proses reproduksi, mempertahankan wilayah, serta interaksi sosial antar individu. Nah, pola suaranya ini bersifat spesifik pada antar spesies. Boleh di next? Baik, spesies yang kami amati adalah Polypedates leucomistax, di mana ini merupakan katak dari famili Rhacoporidae yang memiliki ciri morfologi seperti tubuhnya yang ramping, memiliki corak berwarna coklat, memiliki pola kehitaman pada bagian tungkai belakang, serta memiliki diskus dan nuptial pad. Nah, katak Polypedates ini dia tuh aktif pada malam hari. Nah, spesies ini tuh biasanya tuh beraktivitas di pepohonan serta bersifat nokturnal dan lokasi penemuan spesies ini berada di Jalan Citra Indah, Sukamaju, Kecamatan Jonggol. Kemudian masuk ke materi komponen utama dari analisis proyek kami, yaitu suara. Suara sendiri merupakan getaran mekanik yang merambat sebagai gelombang tekanan longitudinal melalui suatu medium seperti air atau udara. Nah, terdapat dua parameter utama yang digunakan untuk mengkarakterisasi suara, yaitu amplitudo dan frekuensi. Untuk amplitudo sendiri berkaitan dengan besar kecilnya perubahan tekanan udara akibat getaran, sedangkan frekuensi merupakan parameter penting yang menunjukkan jumlah getaran per detik dan diukur dalam Hertz. Kemudian, terdapat beberapa parameter yang kami gunakan dalam menganalisis suara katak. Yang pertama di bagian A, yaitu ada call duration, yaitu lamanya suatu panggilan yang diukur sejak awal hingga akhir suara. Lalu yang kedua ada yang bagian B, yaitu interpulse interval, yaitu durasi antara dua pulsa dalam satu panggilan. Lalu yang bagian C, call period, yaitu waktu dari awal suatu panggilan hingga awal panggilan berikutnya, yang mencakup durasi panggilan dan interval antar panggilan. Lalu yang terakhir ada bagian D, yaitu pulse number, yaitu adalah jumlah total pulsa dalam satu panggilan. Nah, kemudian dalam proyek analisis ini kami menggunakan perangkat lunak yaitu Audacity. Nah, Audacity sendiri merupakan software gratis dengan lisensi open source yang memungkinkan perekaman dan pengolahan sinyal suara, baik dari komputer maupun dari sumber eksternal. Nah, Audacity ini menyediakan fitur visualisasi seperti waveform dan spektrogram yang memungkinkan pengukuran frekuensi, durasi, amplitudo, serta pola temporal suara secara tepat dan akurat. Baik, selanjutnya kita lanjut ke metode. Untuk alat dan bahan yang kami butuhkan untuk praktikum kali ini ada perangkat smartphone, ada laptop, perangkat lunak Audacity, dan katak pohon bergaris atau Polypedates leucomistax. Baik, lanjut. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama, suara katak direkam menggunakan perangkat smartphone diiringi pencatatan kondisi lingkungan, seperti suhu dan kelembapannya. Kemudian, jika belum, format file pada rekaman tersebut diubah menjadi format WAV, MP3, atau MP4.
Kemudian, format file tersebut diimport ke dalam perangkat lunak Audacity, dan frekuensi dan waktu panggilan katak dianalisis. Lanjut. Baik, sekarang kita akan pergi ke pengoperasian Audacity. Yang pertama, perangkat lunak Audacity dibuka. Pada bagian kiri atas ada opsi file, buka yang opsinya open. Setelah itu, file dalam audio harus dalam bentuk WAV, MP3, atau MP4. Nah, mereka itu akan diimport ke audio track Audacity. Lanjut. Nah, sehabis itu, ada tanda titik 3 di samping judul audio. Itu ditekan. Opsi multiview itu dipilih untuk memaparkan waveform dan spektrogram sekaligus dalam satu area audio track. Lanjut. Kemudian, agar gambarnya lebih jelas, audio dapat ditarik menurun ataupun di zoom. Nah, tidak lupa juga, seleksi kolom waktu harus pada opsi Start and Length of Selection pada bagian bawah. Lanjut. Boleh lanjut? Oke. Sehabis itu, suara latar belakang yang tidak diperlukan atau dinamakan suara kotor dapat direduksi dengan memilih opsi Efek, Noise Removal and Repair, Noise Reduction. Proses ini dijalankan 2 kali, di mana pada tahap pertama opsi yang dipilih setelah proses adalah Get Noise Profile, sedangkan pada tahap kedua opsi yang dipilih adalah opsi OK. Baik, sehabis ini kita menganalisis durasi, interval, dan interpolse ya. Yang pertama, durasi panggilan dulu, atau call duration. Dapat dihitung dengan cara memblokir satu call unit. Waktu mulainya panggilan dan durasi panggilan akan tertera pada kolom waktu di bawah. Lanjut. Nah, yang kedua ada interval antar dua pulse atau interpulse interval. Dapat dihitung dengan memblokir area di antara kedua call unit. Waktu mulai dan durasi juga tertera pada kolom waktu di bawah. Lanjut. Yang terakhir pada pengukuran waktu ada periode panggilan atau call period. Dapat dihitung dengan cara memblokir awal call unit sampai sebelum awal call unit selanjutnya. Waktu mulai dan durasi tertera pada kolom waktu di bawah. Lanjut. Nah, sekarang kita akan pergi ke analisis frekuensi. Yang pertama, analisis frekuensi satu call unit dapat dilakukan dengan cara memblokir satu call unit dan memilih opsi Analyze dan Plot Spectrum. Lanjut. Nah, di sini untuk melihat frekuensi minimum call unit, kursornya dapat digerakkan ke arah paling kiri spektrum. Hasilnya akan tertera pada kolom bertuliskan kursor. Sedangkan untuk melihat frekuensi maksimum call unit, kursornya dapat digerakkan ke arah paling kanan spektrum. Lanjut. Dan untuk melihat frekuensi peak call unit, kursornya dapat digerakkan ke arah pulse tertinggi pada spektrum. Ya. Baik, untuk yang terakhir, untuk melihat pulse dalam call unit, audio tracknya dapat dilebarkan ke bawah dan di zoom pada satu call unit. Pulse-nya dapat dihitung dengan menjumlahkan setiap puncak gelombang yang terlihat. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke dalam bagian hasil dan pembahasan. Sebelum itu, mari kita mendengar suara rekaman, suara katak pohon bergaris atau Polypedates leucomistax. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan kembali ciri-cirinya dulu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Bulan sebelumnya, bahwa katak pohon bergaris ini ditemukan di vegetasi yang berdekatan dengan pemukiman atau antropogenik. Dan dia juga berada di tempat yang lembab seperti di kebun, parit, genangan air sementara, dan lingkungan hutan sekunder. Kemudian, secara ukuran, katak pohon bergaris ini memiliki ukuran tubuh yang tergolong sedang. Dan dia memiliki perbedaan ukuran tubuh antara jantan dan betina, yaitu ukuran tubuh betina umumnya lebih besar daripada jantan. Dan ini adalah pertanda adanya dimorfisme seksual. Kemudian, bentuk tubuh katak ini itu cenderung ramping dan bagian kepalanya itu relatif lebar dengan moncong yang agak meruncing.
matanya itu besar, menonjol dengan pupil yang horizontal. Kemudian di bagian belakang matanya terdapat timpanum, yaitu seperti lubang telinga. Kemudian untuk warnanya, katak ini memiliki dua jenis variasi warna, yaitu yang pertama adalah warna yang seperti garis-garis atau yang seperti bercak. Namun bagian bawahnya sama, yaitu memiliki warna putih krem. Selanjutnya di ujung kakinya itu terdapat bantalan perekat dan di bagian kaki belakangnya itu terdapat selaput renang sebagian yang memudahkannya untuk memanjat dan juga berenang. Kemudian selain itu katak ini juga bersifat nokturnal, artinya aktif setelah matahari terbenam dan di malam hari, dan insektivora, yaitu pemakan serangga. Dan uniknya, katak pohon bergaris ini dia melakukan reproduksi dengan membentuk sarang busa atau foam nest yang ini akan bermanfaat agar berudunya ketika menetas dari telur dia akan langsung berkembang di perairan, yaitu di lingkungan akuatiknya. Baik, selanjutnya mari kita mendengarkan rekaman suara katak pohon bergaris. Baik, dari sini dapat terdengar bahwa terdapat 4 call duration yang di sini di gambar tersebut, di gambar ini, yaitu terdiri dari 4 tonjolan. Kemudian selanjutnya adalah, ya, ini adalah hasil analisis audacity. Yang pertama yaitu call duration. Di sini terlihat bahwa nilai call duration yang teramati yaitu selama 0,25 detik. Hal ini menunjukkan bahwa katak ini mengeluarkan panggilan dalam waktu yang cukup singkat. Kemudian call period. Nah, rentang waktu call period yang paling lama yaitu antara suara kedua dan suara ketiga, yaitu berjarak sekitar 2,168 detik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat jeda waktu yang cukup lama antara call duration yang satu dengan yang lainnya. Dan hal ini merupakan strategi katak untuk menghemat energinya ketika mengeluarkan suara, karena mengeluarkan suara itu membutuhkan energi yang cukup banyak. Kemudian pulse number. Apabila kita zoom ke salah satu gelombang tersebut, kita dapat melihat pulsa-pulsa atau pulse-pulse. Di sini terlihat bahwa jumlah pulse yang teramati dalam satu panggilan adalah 20 pulse. Hal ini menandakan bahwa struktur pita suara katak yang kami amati memiliki sifat yang pulsatil, artinya memiliki kemampuan untuk memproduksi pulse atau pulsa yang banyak seperti pada umumnya katak-katak yang lain. Selanjutnya, kita akan melihat Baik, parameter selanjutnya adalah interpulse. interpulse interval. Nilai interpulse interval yang kami dapatkan yaitu 1,961 detik, dan hal ini menunjukkan bahwa jarak waktu antara pulse satu dengan yang lainnya cukup teratur. Baik, setelahnya kita akan melihat parameter dari maksimum frekuensi, di mana bisa kita lihat bersama-sama, nilai maksimum frekuensi yang teramati mencapai 15.975 Hz. Hal ini menunjukkan adanya komponen berfrekuensi tinggi dalam panggilan. Boleh di next slide. Oke, lalu parameter berikutnya adalah minimum frekuensi, di mana nilai minimum frekuensi yang teramati sebesar 121 Hz. Hal ini menunjukkan batas bawah dari frekuensi panggilan. Lalu parameter terakhir adalah peak or dominant frekuensi, di mana nilai peak atau dominan frekuensi yang teramati sebesar 2111 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa energi suara paling besar ada pada frekuensi tersebut. Oke, selanjutnya di bagian terakhir yaitu bagian kesimpulan. Boleh di next slide. Jadi untuk kesimpulan dari proyek kita kali ini,
Pola vokalisasi menunjukkan call duration yang singkat dan call period yang lumayan panjang, di mana hal ini mencerminkan strategi efisiensi energi pada kata jantan dalam menghasilkan advertisement call. Struktur suara yang terdiri atas 20 pulsa dengan interval konsisten menunjukkan pola pulsatil yang teratur dan kontrol fisiologis yang stabil. Lalu selanjutnya rentang frekuensi yang luas dengan peak frekuensi sebesar 2111 Hz menunjukkan karakter spektral khas yang berperan penting dalam komunikasi reproduktif dan pertahanan teritorial. Di mana juga dengan penggunaan Audacity bisa menjadi metode yang akurat untuk identifikasi spesies dan kajian komunikasi akustik amfibi. Baik, berikutnya ada referensi yang kita gunakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.